Saya menghabiskan waktu saya sejak remaja untuk mencari orang paling berdosa. Suster Sita. Saya di sini. Aduh, aku gak berani ngelirik Faradina ya selama dia menjadi Suster Sita karena beda banget loh. Jadi sebelum mulai kita lagi ngobrol-ngobrol, ketawa-ketawa. Oke, kita mulai. Menjadi Suster Sita, masuk ke karakter Suster Sita. Menahan ketawa ini ya, nggak bisa Beda banget. Iya, kita bisa ketawa-ketawa kan. Senang banget hari ini Momstop kehadiran Suster Sita dari Siksa Kubur. Ada Faradina Mufti, Moms of the Month kita di bulan ini, di bulan September edisi anniversary kita. Dimana kita hari ini di Momstop akan ngobrol-ngobrol sama Farah. Apa kabar sih Farah, Suster Sita? Alhamdulillah. Kayak kamu sering gak sih kemana-mana dipanggil Suster Sita? Jadi kamu nanya Suster Aku takut, Sita takut. atau- Aduh, karena kan karakter Suster Sita awalnya tuh baik tapi serius gitu. Ternyata. Padahal gitu ya. aslinya kamu ceria. Padahal kalau aku dibilang, suaranya cempreng banget sih gitu aslinya. Serius. Ya seperti ini gitu. Dan kamu kan Cuma kan kalau kemarin kan, sangat, iya ada apa? iya, sangat ceria banget gitu kan. Tapi ntar kita ngomongin soal Oke. karakter film ntar. Aku mau Baik. tahu sekarang lagi sibuk apa? Sekarang masih mengurus di rumah aja. Lagi ngurusin Rena. Masih ngurusin anak-anak aja di rumah dan sambil mungkin menunggu ada callingan apa lagi gitu. Oh baik, ya. baik. Tapi kemarin kan lagi berurutan banget kan? Iya, kebetulan keluarnya memang pas lagi barengan sih. Iya. Nah, Farah ini satu alma mater kita, ya, Ah. walaupun bedanya jauh ya, adalah finalis Gadis Sapu tahun 2007, terus juga pernah ikutan pemilihan Putri Indonesia. Ini di apa waktu ikutan tuh emang mau atau emang waktu itu orang tua yang ayo ikut atau temen atau apa nih pas ngikutin kompetisi itu? Jadi gini, kayaknya kalau waktu itu kan aku kan dulu anak daerah yang pindah ke kota Jakarta ini. Jadi bapakku itu kan di AU militer, jadi kan selalu pindah-pindah. Oh, iya, Jadi karena aku waktu itu betul. masih kecil, jadi aku selalu ikut kemana-mana ke Jogja lagi, ke Medan, bla-bla gitu. Jadi aku pindahan dari Medan masuk ke sekolah Jakarta tuh pas SD. Jadi benar-benar kayak gimana ya kota besar, lugu dan polos ini gitu. Jadi Gitu. sama orang tua. Terus kayak teman-teman, Far ikut dong gitu waktu pas SMP. Jadi aku waktu pas ikut Gadis Sampul itu adalah saat umurku udah mentok banget. Sama-sama Udah aku 17 juga. tahun. Oh iya, Sama-sama. udah 17 tahun. Benci Karena aku. sebelum-sebelumnya kayak aku nggak ngerti apa sih nih gitu. Belum yang terlalu gimana banget. Terus kayak udah ikut. Sekarang udah mau 17 tahun loh. Kamu udah nggak bisa lagi besok. Oh gitu ya. Ya Jadi udah aku deh. dikasih formulirnya sama temenku. Nih udah dicobain dah besok isi gitu. Oke. Gitu jadi ceritanya. Ikut pemilihan Putri Indonesia? Nah kalau pas ikut pemilihan Putri Indonesia itu aku tuh kan waktu itu memang udah berjalan jadi model kan, di modeling juga. Nah ada kakak seniorku itu kayak deket banget sama aku, terus dia itu alumni Putri Indonesia tahun 2000 berapa ya, 2007 kalau nggak salah, pokoknya sebelumnya lah gitu. Jadi pas 2011 aku udah kayak kamu bisa nih Far, yuk aku mentorin yuk untuk jadi Putri Indonesia. Ayo udah daftar coba, ayo umur kamu udah segini udah cukup nih gitu. Jadi selalu disupport sama orang-orang dekat ya? Alhamdulillah, jadi emang kalau dari kemampuan, kalau dari keinginan aku sendiri kayak aku nggak pede deh. Oh gitu, masa sih? Oke, sekarang kita ngomongin Farah as an actress gitu, sebagai aktris di film, ya kan, dan juga main di FTV juga. Ini paling berasa nggak sih bedanya antara, maksudnya kan sama-sama acting, tapi kan yang satu kan series atau FTV gitu kan ya, pendek-pendek, sama yang film dimana kan biasanya di plot waktunya lama tuh ada perbedaannya kayak apa? Jadi kalau misalkan FTV ya, khusus buat FTV itu kan memang dia tuh kan runningnya cepet banget ya. Hari ini keluar, besok udah harus syuting lagi, ada judul lain gitu, dan banyak banget memang PH yang ngebuat yang memproduksi FTV itu sendiri gitu. Jadi kalau misalkan untuk treatmentnya sampai akhirnya syuting dan film jadi itu beda banget sih. Memang kalau misalkan FTV sendiri itu kan minim banget persiapannya, apalagi untuk pemainnya sendiri gitu. Sedangkan kalau misalkan series, apalagi series sekarang OTT ya, dan film itu tuh beda banget karena kita benar-benar mempersiapkan tuh sedalam itu gitu. Jadi memang untuk pendalaman karakternya tuh lebih ada. Nah soal pendalaman karakter, kan ternyata ketemu Farah aslinya tuh orangnya rame, ceria. Sementara kan kalau kita lihat di beberapa film tuh
karakternya kayak Suster Sita tuh kan diem. Terus aku juga sempet nonton, belum lama ini aku nonton lagi Introvert gitu. Perempuan Tanah Jahanam juga diem gitu. Gimana tuh cara pendalaman karakter si periang ini masuk ke karakter yang kan beda banget kan? Harus dikunci dulu kayaknya. Switch-nya gimana tuh? Masuk dulu. Enggak, itu sih ya itu dia. Karena kalau misalkan kita lagi ngejalanin film atau series itu kan pasti kita benar-benar ngebedah karakternya, layernya tuh kayak gimana, sampai seberapa sih anak ini tuh emosi, si karakter itu emosi itu seperti apa gitu. Jadi emang sebenarnya lebih gampang karena kita bisa apa ya, istilahnya kita ngebedahnya satu-satu. Kayak dia dulu nih ada peristiwa apa sih dalam hidupnya yang ngebuat dia tuh orangnya jadi serius, dia jadi diem, dia jadi introvert, atau dia ceria banget tuh kenapa dia bisa apa yang membuat dia seperti itu gitu. Nah tapi kalau misalkan dari project-project yang sebelumnya, terutama sama Bang Joko ya kan, PTJ sama Bang Joko, terus Siksa Kubur sama Bang Joko, dia itu selalu memberikan pemainnya itu ada satu karakter sheet gede gitu, berisikan tentang siapa sih kamu itu gitu. Si karakter itu misalkan di Siksa Kubur, aku Sita, siapa sih Sita itu, siapa nama Sita panjangnya, lahirnya di mana, tanggal berapa, orang tuanya tuh siapa, gimana apa namanya kedudukan orang tuanya tuh kayak gimana, sekolahnya di mana gitu. Jadi lengkap sih detail itu. Dan itu tuh gampang banget untuk ngeluarin karakter Sita itu jadi hidup lah gitu. Main film atau berakting awalnya kan pernah romance, film single. Terus yang komedi Guru-Guru Gokil. Terus habis itu kayaknya berturut-turut nih filmnya yang serius-serius dan serem-serem gitu kan ya, Perempuan Tanah Jahanam, Siksa Kubur, lalu habis itu ada juga Nightmares and Daydream. Mana yang paling menyenangkan karakter? Saya kalau buat Farah sendiri tuh sebenarnya I'm really into komedi misalnya, atau enggak justru aku seneng nih yang kayak gini nih gitu, yang serem-serem gitu. Susah sih kalau ditanya kayak gitu karena emang beda banget pengalamannya waktu pas pertama main. Aku kan gini, aku di film tuh kan memang belum lama, maksudnya belum banyak pengalamannya lah gitu sebelum-sebelumnya. Kayak misalkan pas di PTJ, mungkin aku memang main di situ, tapi kan memang waktu aku keterlibatan aku saat syuting day itu kan memang nggak banyak waktu itu di situ. Beda lagi kayak waktu pas Guru-Guru Gokil gitu. Guru-Guru Gokil tuh aku emang bener-bener lumayan porsinya di situ kan emang banyak, dan ketemu dengan pemain-pemain yang semuanya kan. Jadi pemainnya pun juga gila-gila gitu. Jadi kita tuh di lokasi tuh kayak wah fun gitu, terus lucu-lucuan gitu. Begitu yang masuk ke film-film yang agak serius kayak PTJ gitu, ya udah berubah lagi. Lokasinya beda, ceritanya sudah pasti beda, moodnya juga langsung berubah lah gitu. Jadi semuanya punya challenge-nya masing-masing sih. Jadi kayak semuanya menantang ya. Nggak bisa milih. Semuanya seru dengan pengalamannya masing-masing. Iya sih ya, tokoh antagonis juga pernah kan. Yang Perempuan Tanah Jahanam kamu jahat kan di situ. Masa sih? Aku kan cuma ingin memenangkan hatiku saja sih gitu. Kamu jahat di situ gitu. Oke, ngomongin sekarang sebagai Farah as a mother. Punya 2 anak. Ada Sena yang mau 3 tahun lagi, lucu-lucunya lagi, lincah-lincahnya. Lalu ada juga Malia. Malia ini mau masuk teenager. Ini preteen. Gemes gak sih? Lagi seru-serunya. Tantangannya apa? Ada toddler, di mana energi pasti terkuras. Kalau satu lagi kayaknya yang kayak kamu lucu banget sih gitu. Kalau toddler kan udah pasti lebih ke fisik ya. Kalau yang preteen menuju teenager tuh kan lebih ke tantangannya beda lagi. Tahu ya? Iya. Mental ibu bapaknya tuh diuji gitu. Iya, lebih kayak gitu sih. Apa yang paling dirasa dari punya anak preteens nih, mau masuk teenager? Kan kayak tantangannya berasa nggak sih kalau ternyata kirain tuh udah makin enak ya gitu, makin gede ternyata beda lagi nih challenge-nya. Karena kayak semakin dia tambah gede, semakin besar, itu ternyata bukannya itu, emang bukan yang jadi udah besar, udah mengerti, ternyata bukan itu. Itu kan justru dia kayak menemukan lagi dunia tuh seperti apa, ketemu teman baru, lingkungan baru. Jadi dia terpengaruh, apalagi anak-anak sekarang kan terpapar, maksudnya dunia maya gitu kan, internet bisa dia akses mudah itu. Bahkan mungkin mereka bisa lebih canggih gitu kan, ya kita nggak boleh kalah canggih. Walaupun kita nggak boleh kalah canggih, cuma kan kadang dia lebih, maksudnya lebih pintar untuk ngegunain semua gadget itu gitu ya. Tantangannya sudah pasti banyak pengaruh-pengaruh dari luar yang mungkin kita nggak bisa stop aja. Itu sih harus bisa gimana nih nyari celahnya. Cuma yang aku pelajarin dari 2 perbedaan umur itu,
komunikasi itu adalah art Bener. of the communication Betul. between itu mereka berdua itu. Anak kecil yang masih toddler, gimana caranya dia tuh kan pasti lagi ngeyel-ngeyelnya juga kan ya. Ngeyel-ngeyelnya nggak diturutin udah pasti tantrum. Nah, gimana kita bisa ngebujuknya biar oh iya ya, oh iya juga ya gitu. Jadi dia dapat yang dia mau tapi dia tetap juga menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Kayak gitu contoh kecil kayak misalkan dia mau sekolah, nggak mau mandi gitu. Padahal ini waktunya udah mepet, ayo nanti kamu telat. Dalam hati kan kayak gitu. Tapi aku mau main dulu. Nah gimana nyiasatinnya biar dia bisa main sebentar tapi habis itu dia mandi, siap-siap lalu berangkat sekolah tanpa terlambat kayak gitu-gitu. Nah kalau yang gede itu kan maksudnya ini baru kejadian nih. Dia kan udah mulai yang namanya skincare. Iya dong, umur segitu kan udah mulai ya. Skincare, aku kasih tau lah, oh Bu gimana nih Bu, aku kayaknya udah agak kering nih muka, bla 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 gitu. Terus aku sebutin, dari dulu itu aku cuma kenal kalau untuk seumuran kamu itu adalah si brand A ini. Dia tuh memang nggak aneh-aneh mal, karena kamu tidak boleh, maksudnya kulit kamu yang masih belia ini nggak boleh terpapar kimia yang terlalu banyak, karena akan bahaya ke depannya. Bukan yang cuma kamu pakai sekarang, besok kamu tiba-tiba jerawat, enggak gitu. Kalau kamu terus-terusan pakai yang kurang cocok sama kulit kamu, nanti 10 tahun ke depan kamu udah mulai terlihat cepat kena wrinkle, ada freckles, buntusan, apalah gitu. Tapi aku mau si brand B aja, aku nggak mau gitu. Dah selesai. Ya udah, nanti kita cari lagi ya yang lebih pantas gitu. Datanglah aku lagi mau jemput dia ke sekolah ceritanya. Kan kita suka ngobrol sama teman-temannya, aku kan kalau jemput turun terus kadang suka turun gitu ngobrol sama teman-temannya kan, tante bla 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 gitu. Kalian pada pakai moisturizer nggak sih? Aku belum tante, aku baru sunscreen doang. Oh gitu. Tapi kayaknya ada deh tante emang yang buat anak-anak si merek A, dia bilang gitu. Tuh kan Mal, merek A kan. Oh iya, yaudah deh, ayo kita beli merek A sekarang yuk. Jadi dia harus dengar dulu dari temennya, baru dia percaya gitu. Nggak percaya nih yang mulut dari emaknya nih. Yang udah terpapar skincare bertahun-tahun enggak udah ya. Nyoba kayak dalam hati kayak kan gue udah bilang dari kemarin gitu. Cuma kan iya udah ayo kita cari ya. Gitu. Tantangannya di situ ya. Gitu. Jadi kayak yang oh iya kan, tapi kan memang gitu ya kan. Memang research memang ngomong kalau misalkan anak umur berapa ya, pokoknya umur preteen ke teenager gitu, dia akan lebih percaya dengar omongan dari teman-temannya gitu ya. Jadi itu deh, jadi gimana kita bisa nyiasatin kayak oh gitu, iya tapi kan dia harus tetap juga dengerin omongan kita. Iya bener, kayaknya teman tuh lebih tahu banyak. Lebih banyak makan asam garam kehidupan daripada orang tuanya ya. Tapi itu dia challenge ya. Betul. Tapi kalau Farah sendiri sama Dimas tuh tipikal orang tua yang seperti apa sih? Maksudnya kan punya toddler dan juga punya preteen. Siapa yang lebih, katakan biasanya suka ada yang bukan bad cop good cop sih, tapi kayaknya ada yang lebih bisa saklek, lebih bisa disiplin, ada yang lebih aku tuh gak tegaan gitu. Nah kalau Farah gimana sama Dimas? Kalau aku mungkin yang lebih disiplin. Oke. Kalau Dimas tuh dia itu jago. Kenapa? Dia tuh jago banget ngomongnya. Jadi aku pun juga sangat belajar banyak sama dia gimana ngendaliin atau bikin nge-switch nih anak nih nggak mau jadi mau tuh gitu. Dia tuh jago banget gitu. Nah ini dengan alasan-alasan misalkan gini si Sena gitu. Sena, tapi aku mau nonton, ayo kita mandi yuk. Aku mau nonton dulu gitu. Kan kita biasanya kalau nonton mandi dulu baru nonton sebentar boleh gitu. Nggak mau. Udah mulai kayak mulai bapaknya datang. Oke, sekarang gini. Kita nyalain TV-nya, kamu pilih mau yang mana, kita pause dulu, baru kamu mandi. Habis mandi, baru nanti kita nonton. Iya, kamu mau yang mana, yang ini? Udah, di setel, pause. Ayo kita mandi sekarang. Mau mandi dong ya. Ibunya langsung. Gitu. Ya gitu, cuma ya aku belajar. Jadi memang emang nggak bisa tuh, karena aku orangnya tuh gitu kan, harus ini gitu. Ternyata sama anak nggak bisa begitu. Harus ada. Ya udah boleh sekali dulu, semenit habis itu udah ya harus gitu dulu. Jadi dia dapat yang dia mau. Habis itu ya
dia melakukan yang kewajiban yang harus dia lakukan gitu. Tapi bapaknya ternyata lebih jago nih. Diplomasinya bener, diplomasinya dia jago karena dia Aduh, ngomong. bener. Kok didengar gue enggak dari tadi ya gitu. Oke, paham. Oke. Gitu deh. Nah, kalau Sena sama Malia tuh udah mulai menunjukkan ketertarikan nggak dengan bidang orang tuanya? Apakah memang ada yang mau jadi, aku mau jadi kayak ayah apa panggilnya apa? Bapak aja deh mau jadi sutradara atau bahkan enggak, aku kayak ibu di depan kamera gitu loh. Ini lucu sih. Jadi waktu itu kan Malia itu kan memang doyan banget gambar. Dari kecil tuh dia doyan banget gambar. Nah, semakin kesini tuh ya biasa udah kepengaruh sama hal-hal yang lain gitu. Jadi memang mungkin agak berkurang. Cuma aku bilang gimana ya gitu, ya udah biarin aja lah, itu mungkin emang fasenya. Nggak bisa kita push terus dia gambar, ya udah biarin aja. Bener. Nah, makin kesini tuh bapaknya justru makin ngelihat kayak, tapi Malia tuh begitu kalau dia lagi acting tuh dia bisa lebih natural gitu rasanya. Oh iya gitu, karena di sekolahnya kan kalau misalkan biasa kan akhir tahun ada performance gitu kan. Nah kadang dia waktu pas pandemi itu kan kita nggak bisa ngapa-ngapain, jadi ceritanya itu ada yang bikin film di sekolah gitu. Si Malia ini kepanggil lah untuk salah satu jadi castnya, pemerannya. Terus mereka udah syuting duluan. Pas saat graduation itu, pas akhir tahun kenaikan kelas dia mau graduation itu dia kita nonton, tapi di rumah kan waktu itu masih pandemi ya. Masih pandemi, jadi kita di rumah. Terus begitu nonton, anak bisa nih ya gitu. Gitu. Jadi emang udah kayak bisa nih kayaknya nih anak nih gitu. Boleh nggak? Kan ada yang kadang-kadang orang tua yang tidak memperbolehkan, udah nggak usah cari bidang lain aja. Sebenarnya kalau selagi dia memang suka dan dia serius sih kita sih nggak apa-apa banget. Cuma mungkin lebih ke waktunya kapan aja sih. Mungkin kalau sekarang kayak kemarin sempat ada, boleh nggak sih kalau Malia dia enggak gitu. Sekolah dulu aja. Gitu bapaknya langsung gitu. Sekolah dulu ya. Iya. Wow, menarik ini. Boleh coba. Ya kalau cuma sehari 2 hari sih mungkin bisa ya. Cuma kalau misalkan film panjang kayaknya ntar dulu ya gitu. Oh gitu. Oke. Paham. Ya bagus. Keren. Lucu gitu. Loh ini. Oke, aku jadi pengen tahu Sena nih. Sena kan masih kecil, mau 3 tahun. Kalau Mal kan udah gede lah, udah lihat lah ya, udah tahu banyak lah. Kalau Sena tuh kan pernah nggak sih ngelihat kamu main di film, entah ini kesana kan filmnya macam-macam kan, mungkin kalau romance kan apalagi ada dia masih kecil yang kok ibu sayang sama orang lain gitu, atau pas di film yang genre-nya thriller yang ibu kok begini, ada nggak? Pernah nggak? Jadi kalau untuk yang film yang emang nggak boleh untuk anak-anak ya aku pasti nggak kasih lihat. Jadi aku alihkan ke yang lain. Cuma waktu itu aku pernah kasih lihat si film Guru-Guru Gokil. Itu kan emang sekolah, suasana sekolah, banyak anak-anak. Tuh ibu jadi guru, ibu pakai itu tutup kepala, pakai kudung kayak oma ya, iya gitu. Terus tapi dia emang kan dia itu karena kita tuh kan aku nggak kasih Sena tontonan waktu sampai 2 tahun tuh kemarin dia nggak nonton. Jadi dia tuh menonton itu gimana ya? Dia tuh nggak ngerti film tuh ada ceritanya. Jadi dia tuh kadang bosen udah ganti gitu. Baru sekarang ini doang dia tahu. Jadi begitu aku kasih film si Guru-Guru Gokil, udah ibu ganti aja deh ibu, aku bosen. Ouch kata ibu. Ouch itu ibu gitu. Cuma dia ada ketertarikan kalau misalkan si Dimas lagi syuting, aku suka bawa gitu, dia suka nonton gitu. Dari kemarin tuh dia lagi tertarik sama Om yang pegang kleper. Emang lebih seru sih Bu, bunyi. Bunyi karena ada itu. Ya kan? Jadi dia suka gini, kamera, moving, action. Sena maunya itu aja. Jadi dia sampai dikasih sama si tim ya, si Dimas tuh kayak, ya udah itu buat Sena aja. Jadi dia sekarang punya kleper kecil di rumah. Iya, dia suka main. Ibu, oh iya, gimana emang? Kamera, rolling, action. Ayo ibu. Lucu banget. Cerita dong yang nggak sengaja dia lihat yang kamu jatuh di film itu tuh lucu banget. Jadi kan emang karena kita nggak ngasih dia nonton film akhirnya, tapi dia tuh memang ada narsistiknya ada ya. Gitu. Karena dia suka banget ngeliat video dia sendiri di HP aku.
Oh gitu. Ya. Ibu, aku mau nonton video Nena sekarang. Oh baik, terus? Ya udah deh, nggak apa-apa. Jadi dia lagi ngapain kan aku ya biasa lah ya, kita suka video-videoin dia ngeliat dirinya sendiri gitu. Nah, terus kan udah ibu ganti. Begitu ganti, jreng, ada video aku lagi behind the scene film Si Siksa Kubur itu dengan keadaan aku yang berlumuran darah. Aku lagi diciprat-cipratin gitu sama si Bang Joko kayak, ibu kenapa? Dia takut. Dikirain aku berdarah-darah. Iya. Ibu kenapa gitu ibu? Dia sampai bilang, oh enggak Sena, ibu kenapa gitu ya? Ibu diciprat-cipratin ya sama Om Joko, diciprat-cipratin selai stroberi ya ternyata ya gitu. Jadi langsung deng ngarang apa ya? Akhirnya ini mikir dong cepet ya. lah cerita. Ibu kok gitu kenapa? Iya Sena, jadi kan ibu tuh kalau lagi kerja tuh gini. Jadi ada sebuah cerita Om Joko yang bikin. Om Joko bikin ceritanya ibu lagi lari-lari di sebuah lapangan yang besar. Karena waktu itu memang setnya lagi lapangan besar gitu dan ada satu pohon besar. Kalau misalkan udah nonton filmnya itu ada satu set kuburan yang ada satu pohonnya. Nah disitulah. Tapi waktu itu memang gak ada kuburannya. Iya ibu disuruh lari sama Om Joko. Ibu lari. Ibu lari kemana ibu? Ya ibu lari-lari aja muter-muter. Tapi karena ibu lagi saking kencengnya lari-larinya ibu nggak tahu ternyata di situ ada lubang Sena. Aduh ngarang cerita langsung. Terus ibu gimana? Ibu iya ibu nggak tahu lubang. Ibu karena lagi lari-lari gubrak. Ibu masuk ke dalam lubang. Hah? Kok ada di sini? Tolong gitu. Ternyata pas dalam lubangnya itu ibu kena ciprat-ciprat merah-merah, ciprat-ciprat saus tomat dan selai stroberi itu. Bilang gitu. Oh gitu Bu. Terus gimana? Iya. Terus nggak lama ternyata ada temen ibu lewat namanya Om Reza. Hai Reza Radia. Kena juga kan. Iya Om Reza karena waktu itu dia emang kenalan gitu. Jadi ini Om Reza yang itu, ini Om Joko. Tahu lah dia. Iya Om Reza lewat begitu. Tolong. Kok ada suara ibunya Sena ya? Gitu. Lucu jadi storytelling. Kok ada suara ibunya Sena? Terus pas dilihat-lihat, loh ada ibunya Sena. Ibu Sena ngapain kamu masuk di dalam lubang gitu? Iya nih aku lagi lari-lari terus aku jatuh. Yaudah sini aku tolongin aja deh gitu. Akhirnya ibu ditolongin sama Om Reza. Ibu naik. Loh kok badan kamu kotor? Yaudah sana di ujung sana ada kamar mandi. Kamu bisa pakai kamar mandinya. Ada sana bersih-bersih ya. Udah akhirnya ibu mandi cari kamar mandi. Ibu bersih-bersih. Udah deh ibu bersih lagi nggak kotor lagi. Ibu lagi dong ceritanya. Jadi itu pertama kali cerita ya ada 1257 diulang-ulang. Baik, dia senang cerita itu. Senang. Oke, pantesan. Sampai dia tidur. Oh gitu, jadi sekarang cerita pengantar tidurnya Sena adalah ibu jatuh di lubang ya. Oke, paham. Aku mau nanya, ingin gak sih suatu hari mungkin main film atau series atau apa yang didirect sama suami sendiri? Apa aku justru nggak mau. Kayaknya bukan lebih nggak mau atau maunya sih, lebih urusan teknik keluarga. Ntar di rumah nggak ada bapak ibunya kerja bener semua juga. Gimana? Oke, jadi bukan karena mau nggak mau, lebih karena kalau kita syuting bareng di rumah siapa yang jaga? Bener juga sih gitu. Oke, jadi untuk saat ini jawabannya masih belum, bukan nggak belum mau, ya, bukan apa belum, ya? Karena kan kesian lah nanti susah pembagian waktunya di rumah. Betul juga. Aku mau nanya, karakter impian yang pengen banget suatu hari bisa kamu perankan? Aduh. Apa? Kan soalnya kan dari genre komedi udah. Sih, tapi yang pengen banget tuh apa yang apa ya? Aku bisa dapetin karakter seperti ini. Semakin aneh sebenarnya semakin pengen. Tapi tunggu, aneh dalam artian misalnya lebih ke misalkan dia tiba-tiba punya sakit mental gitu, atau ada kelainan seksiologi. Bukan film horor bukan dalam artian aneh gitu ya. Oke. Lebih kayak misalkan dia psikopat misalkan. Bener-bener jadi pokoknya memang maunya karakter yang susah loh itu kan. Ya kan? Iya susah sih. Emang inginnya seperti itu dia pengen nyoba. Pengen. Oke, semoga ya. Kali aja pas tiba-tiba, pas banget aku lagi nyari ini. Iya, tiba-tiba ada cuplikannya gitu kan ya. Oke. Jadi pokoknya karakter yang bener-bener keluar dari Faradina yang sehari-hari. Iya, pengen banget. Oke. Banyak lah pasti. Iya, benar. Oke. Seru. Kamu terlihat bugar. Kasih tips buat para moms untuk bisa selalu fit.
Apalagi yang punya toddler. Oke, bener. Itu penting loh biar Karena olahraga bukan hanya untuk Betul, kesehatan kita, tapi untuk betul. gendong dan bawa barang belanjaan. Kadang kan akhirnya jadi ada generasi jompo Iya. karena jompo nunduk terus kan ngurusin. Ya. Gimana nih? Aku sih selalu usahain untuk olahraga karena sekarang gini, aku sudah menemukan apa yang menurut aku, karena gini, olahraga itu cocok-cocokan di badan, belum Betul, tentu aku tiba-tiba lari terus tuh cocok di aku, karena aku udah nyoba. Aku waktu dulu tuh nyoba, aku lari kayak aku nggak cocok ya di lari. Terus sebelum nikah tuh aku anaknya emang nge-gym banget. Tapi karena aku suka. Tapi setelah aku sekarang ini kayak udah keburu capek ngurusin ina ini di rumah ya. Gendong Sena nge-gym juga. Betul olahraga kan. Iya, kayaknya aku lebih cocok dengan olahraga yang lebih mindfulness kayak gitu. Yoga. Makanya aku sekarang larinya ke yoga. Oke. Tapi tetap core strength gitu tetap ada kan yoga. Jadi ya kayak lebih cocok lah daripada angkat-angkat Iya. beban nge-gym gitu kayaknya. Tapi sempat keikut nggak sih, kan ada tuh musim-musimnya kan, kadang-kadang tuh kalau yang gila olahraga tuh lagi musim apa ikut, lagi main sepeda ikut, mungkin lari ikut, Tenis gitu kan, ya. ikut Tenis gitu. ikut, paddle ikut. Nah, kamu tipe yang kayak gitu nggak? Aku enggak sih, aku tetep yang kayak ya gue sukanya gini, ya udah gue gini aja deh. Tapi bukan berarti aku nggak mau mencoba. Kayak misalkan kan sekarang temenku tuh geng tenis tuh banyak banget. Udah aku udah ayo ikut tenis. Gue tuh dulu udah pernah coba, cuma gue kayak bodoh deh di tenis. Jadi kayaknya gue sampai udah ya cukup, kayak memang ini bukan buat gue deh. Udah deh nggak usah gitu. Udah coba lagi, itu kan dulu pasti lu nggak nemuin itu. Iya nanti boleh lah kapan-kapan ya gitu. Atau gitu. Oh baik, jadi enggak ya. Jadi Pokoknya enggak. tetap yang mindfulness ya. Iya, pokoknya aku ngerasa nyamannya gimana, ya aku jalanin yang aku nyaman aja sih, lebih Betul gitu sih. sebenarnya. Enggak, jangan FOMO juga sih sebenarnya. Bener, ya boleh lah kalau misalkan emang lu gila nih pengen banget ya sekali coba, cuma aku nggak gitu sih, jadi kayak Oke. Senang deh bisa ngobrol-ngobrol sama juga, Suster Sita. kelar-kelar kayak ngobrol Iya nih sama banyak kamu. banget obrolan seru sama Farah, dari mulai dari pekerjaan sebagai aktris, pekerjaan sebagai ibu, bukan pekerjaan, predikat sebagai ibu ya kan ya. Lalu juga kesehariannya ini bener-bener kaget melihat aslinya, ternyata beda banget ya sama yang kita lihat di film-film ya. Senang banget, terima kasih udah menyediakan waktu buat ngobrol dan juga foto-foto sama Mother and Beyond. Ini pertama kali loh Sena aku ada Asal foto. serius, seneng banget deh dan gemes banget Sena. Lucu banget deh. Nah buat Terima moms, kasih. kalau penasaran pengen lihat nanti akan ada di website Mother and Beyond. Jadi bisa dibaca juga lengkapnya cerita tentang Farah dan juga Sena dan juga Mal, dan juga ada sedikit tentang Mas J. Iya sih. Oke, Nggak nanti kita jauh-jauh. lihat aja ya. Pokoknya silahkan dibaca di website kita. Sekali lagi terima kasih, all the best. Sama-sama, terima kasih. Ditunggu nanti main Amin. sebagai psikopatnya. Kita Semoga ya. tungguin. Dan terima kasih juga buat moms yang sudah menyaksikan edisi Moms Talk kali ini. Have a nice day. Sampai jumpa moms. Bye.